Guna mengetahui bagaimana tindak lanjut Komnas HAM terhadap kasus penembakan 6 Laskar FPI, rekan kami Stefani sudah ada di kantor Komnas HAM Jakarta. Ya Stefani, saat ini, hari ini, siapa saja yang dipanggil oleh Komnas HAM untuk menyelidiki kasus penembakan 6 Laskar FPI? Baik Wilson, Deta, dan juga pemirsa, untuk hari ini tidak ada jadwal pemeriksaan dari Komnas HAM. Namun Komnas HAM tentunya akan terus melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak lain yang diperlukan dalam mengusut tuntas kasus penembakan 6 Laskar FPI. Termasuk tidak menutup kemungkinan Komnas HAM juga akan memanggil perwakilan dari pihak Front Pembela Islam sendiri untuk dimintai keterangan jika nantinya diperlukan. Kemarin Wilson dan Deta, kita tahu bahwa Komnas HAM sendiri juga sudah melakukan pemanggilan terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadli Imran dan Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur untuk dimintai keterangan terkait penembakan pengawal Rizik Syihab. Kepada Direktur Utama Jasa Marga, Komnas HAM meminta klarifikasi terkait CCTV yang mati di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek yang menjadi lokasi adu tembak antara Laskar FPI dengan polisi. Namun Komnas HAM belum bisa membeberkan secara detail apa saja informasi yang diberikan di Rut Jasa Marga dalam pemeriksaan kemarin di Komnas HAM. Sama halnya dengan pemeriksaan Kapolda Metro Jaya kemarin, Irjen Pol Fadli Imran, Komnas HAM sendiri hanya memberikan informasi kepada awak media bahwa Kapolda Metro Jaya bersikap kooperatif dan transparan selama pemeriksaan, namun belum bisa membeberkan juga secara detail keterangan-keterangan yang diberikan oleh Kapolda Metro Jaya. Namun Kapolda Metro Jaya sendiri juga menegaskan komitmen Polda Metro Jaya untuk berkoordinasi dan terbuka dan akan memberikan bukti-bukti yang dimiliki oleh polisi jika diperlukan oleh Komnas HAM. Komnas HAM juga menyatakan tidak menutup kemungkinan akan kembali memanggil Kapolda Metro Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut baik pekan ini ataupun pekan depan jika memang masih ada keterangan yang dibutuhkan dari Kapolda Metro Jaya. Sementara itu Wilson dan Deta, suasana di kantor Komnas HAM hingga hari ini pun kami pantau masih dibanjiri karangan bunga. Dari pantauan kami ada lebih dari 20 karangan bunga yang berderet di bagian dalam kantor Komnas HAM hingga juga di trotoar di bagian depan kantor Komnas HAM yang berasal dari berbagai organisasi masyarakat dan komunitas, dan karangan bunga ini berisikan tulisan dukungan dan harapan kepada Komnas HAM agar bisa mengusut tuntas kasus penembakan terhadap 6 Laskar Front Pembela Islam atau FPI yang terjadi di Tol Cikampek beberapa waktu lalu. Wilson dan Deta, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Stefani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan memang ada 2 pemeriksaan yang melibatkan Rizik Syihab. Yang pertama tadi terkait dengan penembakan untuk pengawalnya, dan selanjutnya juga Rizik Syihab diperiksa untuk kasus kerumunan. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus kerumunan yang terjadi di Petamburan, kami akan menghubungi rekan Nadia Valeri di Polda Metro Jaya. Selamat siang Nadia, apakah ada pemeriksaan saksi terkait dengan kasus kerumunan hari ini? Ya, Wilson, Deta, dan juga pemirsa, untuk hari ini Ketua Umum Front Pembela Islam Ahmad Sobri Lubis dan juga Panglima Laskar Pembela Islam Maman Suryadi rencananya akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan Jakarta Pusat, yakni Muhammad Rizik Syihab. Adapun pemeriksaan terhadap Ahmad Sobri Lubis dan juga Maman Suryadi ini merupakan pemeriksaan lanjutan setelah sebelumnya keduanya ini diperiksa sejak Senin pagi kemarin pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Keduanya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Sebelumnya berdasarkan keterangan dari kuasa hukum Front Pembela Islam Aziz Yanwar bahwa untuk Ahmad Sobri Lubis dan Maman Suryadi ini sebetulnya sudah menyelesaikan pemeriksaan pada pukul 01.30 dini hari tadi. Namun dikarenakan masih adanya proses revisi ataupun perbaikan dari berita acara pemeriksaan, maka keduanya hingga saat ini masih berada di ruang pemeriksaan di Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya. Dan untuk rencananya setelah menyelesaikan seluruh tahap revisi dari berita acara pemeriksaan sebagai tersangka, mereka berdua akan langsung melanjutkan pemeriksaan pada siang hari nanti sebagai saksi atas tersangka Rizik Syihab. Yang mana dalam kasus ini, Deta dan juga Wilson, untuk Rizik Syihab ini disangkakan melanggar 2 pasal sekaligus, yakni pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum hingga menyebabkan perbuatan pidana, dan juga pasal 216 KUHP tentang perbuatan menghalang-halangi ataupun melawan petugas saat akan dibubarkan pada acara akad nikah putri keempatnya Syarifah Najwa Shihab di Petamburan Jakarta Pusat 14 November lalu. Hingga siang hari ini kami masih menunggu di mana rencananya sesaat lagi
untuk dua tersangka yakni Ahmad Sobri Lubis dan juga Maman Suryadi rencananya akan segera keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Demikian kembali ke studio, Deta Wilson.